Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami untuk mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Sebelum saya masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu saya Syifania Salma Muazzarah. Selanjutnya yaitu ada Sarah Damayanti Anugrah. Selanjutnya yaitu ada Sylvia Islamiyati. Selanjutnya Nurulita Hermawanti. Dan yang terakhir yaitu Vina Mukhisani. Selanjutnya yaitu agenda yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama tema penelitian dan judul penelitian. Yang kedua yaitu metode penelitian. Yang ketiga yaitu analisa sistem berjalan. Yang keempat yaitu analisa kebutuhan sistem. Dan yang terakhir yaitu desain sistem. Yang pertama yaitu tema penelitian. Tema penelitian yang kita ambil yaitu pendaftaran ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu judul penelitian yang kita ambil yaitu analisa perancangan sistem informasi pendaftaran ekstrakurikuler berbasis web di SMAN 1 Cibadak. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah mengenai penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan Research and Development atau R&D yang bertujuan untuk pengembangan sistem informasi ekstrakurikuler berbasis web di SMAN 1 Cibadak. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kita ambil yaitu metode penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu model pengembangan. Jenis penelitian ini adalah model waterfall. Berikut ini menunjukkan alur model waterfall. Yang pertama yaitu ada requirement analysis. Requirement analysis dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pengembangan perangkat lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya ada desain. Pada bagian ini, kelompok kami melakukan penggambaran umum sistem dengan membuat rancangan sementara. Yang selanjutnya yaitu coding atau pembuatan kode program merupakan kegiatan menerjemahkan desain ke dalam bahasa pemrograman. Software yang digunakan adalah Sublime Text dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya yaitu ada testing. Setelah kode program dibuat dan program dapat berjalan, testing dapat dimulai. Testing atau pengujian difokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan. Yang terakhir yaitu maintenance. Setelah perangkat lunak diberikan kepada pihak OSIS atau MPK SMAN 1 Cibadak, mungkin dapat ditemu error. Pemeliharaan ini dapat berpengaruh pada semua langkah yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada analisa sistem berjalan. Yang pertama yaitu tinjauan perusahaan. Pada analisis sistem berjalan ini, kelompok kami melakukan peninjauan pada ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Cibadak yang berisi sejarah, struktur organisasi, serta kegiatan dari masing-masing ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Cibadak. Selanjutnya yaitu tinjauan kasus. Dalam bagian tinjauan kasus ini akan menjelaskan bagaimana proses sistem penerimaan anggota baru pada setiap ekstrakurikuler yang dikendalikan oleh OSIS atau MPK di SMAN 1 Cibadak. Selanjutnya yaitu permasalahan pokok. Adapun permasalahan pokok yang timbul dalam sistem berjalan pendaftaran di SMAN 1 Cibadak adalah pendaftaran anggota ekstrakurikuler masih menggunakan kertas dan alat tulis, sehingga saat pendaftaran
tulisan tidak terlihat begitu jelas. Dan yang kedua yaitu saat pengolahan data akan memakan banyak waktu karena harus mengecek kertas satu persatu. Yang ketiga yaitu ada data yang berbentuk kertas dirasa kurang baik karena mudah rusak dan hilang. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Berdasarkan hasil pengamatan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada permasalahan pokok adalah yang pertama, dengan mengusulkan penggunaan komputer sebagai media pengolahan data agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua yaitu mengubah proses pendaftaran menggunakan komputer berbasis web agar pendaftaran menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu pencarian data menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu activity diagram yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada activity diagram halaman login. Activity diagram ini menjelaskan tentang halaman login, di mana pengguna sistem dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian mengklik tombol login. Setelah itu, maka akan muncul tampilan verifikasi data, yaitu username dan password. Jika verifikasi berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman home. Jika verifikasi tidak berhasil, maka sistem akan memberikan informasi bahwa username atau password yang Anda masukkan salah atau tidak ditemukan. Lalu sistem kembali ke halaman awal login dan mengulangi proses kembali sampai verifikasi berhasil. Selanjutnya yaitu halaman home. Activity diagram ini menjelaskan halaman home, di mana terdapat beberapa menu yaitu dashboard, profil saya, jadwal ekstrakurikuler, formulir, dan logout. Di sini, pengguna bebas untuk mengklik menu yang mereka inginkan sesuai kebutuhan. Atau jika tidak ada kepentingan, pengguna dapat keluar dari sistem dengan mengklik tombol logout. Selanjutnya yaitu activity diagram halaman profil saya. Activity diagram ini menjelaskan tentang halaman profil saya, di mana di halaman sebelumnya pengguna mengklik menu profil saya. Di sini sistem menampilkan data profil siswa setelah pengguna mengklik menu profil saya. Pada halaman data profil siswa, pengguna dapat mengubah data profil mereka. Setelah mengubah data tersebut, pengguna mengirim data tersebut dan menyimpannya. Kemudian setelah perubahan data berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman profil data siswa dengan data yang baru. Masih analisa sistem berlanjut, yang selanjutnya yaitu activity diagram jadwal ekstrakurikuler. Activity diagram ini menjelaskan tentang halaman jadwal ekstrakurikuler, di mana pengguna mengklik jadwal ekstrakurikuler, kemudian sistem menampilkan menu jadwal, kemudian sistem juga menampilkan jadwal ekstrakurikuler yang diminati dan menampilkan halaman terdapat perubahan jadwal. Dan yang terakhir yaitu ada activity diagram formulir pendaftaran. Activity diagram ini menjelaskan tentang halaman formulir, di mana pengguna mengklik menu formulir yang terdapat pada halaman home. Setelah mengklik menu formulir, sistem menampilkan menu formulir, dan kemudian siswa dapat melakukan pendaftaran. Selanjutnya yaitu ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama yaitu kebutuhan sistem untuk OSIS atau MPK. Yang pertama, OSIS atau MPK harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses web pendaftaran dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya pada halaman utama menampilkan deskripsi setiap ekstrakurikuler, dan OSIS atau MPK bisa mengelola informasi dan kemudian tersimpan di database.
Selanjutnya yaitu ada OSIS atau MPK dapat melihat data siswa yang telah melakukan pendaftaran ekstrakurikuler. Dan kemudian jika OSIS atau MPK telah selesai mengakses web, OSIS atau MPK dapat melakukan logout. Selanjutnya yaitu kebutuhan sistem untuk siswa atau pendaftar. Yang pertama, siswa harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses web pendaftaran dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya, pada halaman utama, sistem akan menampilkan deskripsi setiap ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu siswa dapat melakukan pendaftaran sesuai ekstrakurikuler yang diminati di form pendaftaran. Ketika selesai melakukan prosedur pendaftaran, sistem akan menyimpan data di database. Dan ketika siswa atau pendaftar telah selesai melakukan pendaftaran, mereka dapat melakukan logout. Selanjutnya yaitu ada desain sistem. Yang pertama yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan suatu pemodelan basis data yang merelasikan antar entitas. Dan ini merupakan ERD dari pendaftaran ekstrakurikuler SMAN 1 Cibadak. Selanjutnya yaitu ada desain sistem, yaitu spesifikasi file. Spesifikasi file salah satunya yaitu di sini ada nama file, siswa, dan fungsi digunakan untuk menyimpan data siswa. Akronimnya yaitu siswa, tipe file yaitu file master, akses file yaitu random, panjang record ada 500 record, file key yaitu password underscore siswa, software yang digunakan yaitu MySQL, PHP MyAdmin, dan Sublime Text 3. Dan ini merupakan elemen data, akronim, tipe, panjang, dan keterangannya. Selanjutnya yaitu struktur kode. Struktur kode adalah suatu cara untuk memudahkan penyiapan data dengan membuat kode-kode yang dapat mewakili data-data yang ada, sehingga waktu yang digunakan relatif singkat untuk memperkecil kesalahan yang terjadi. Dan ini adalah salah satu struktur kode untuk pendaftaran ekstrakurikuler. Di sini ada nama kode. Nama kodenya yaitu ID underscore school. Panjangnya yaitu 5 karakter dan tipenya yaitu teks. Formatnya yaitu untuk XXX di sini yaitu untuk inisial Exclude dan 99 yaitu untuk kode Exclude. Contohnya yaitu di sini ada PMR untuk inisial Exclude dan 01 untuk kode Exclude-nya. Terima kasih, mungkin itu presentasi dari saya perwakilan kelompok 9. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.